Guru adalah pejuang untuk memerdekakan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Endrat Sutopo dari SMP Negeri 1 Salatiga, CGP Angkatan 11, PP dari Ibu Tri Eliawati. Di sini saya akan membagikan praktik baik saya yang saya beri nama Merak Peri, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran proyek video. Ada multidimensi yang mendasari saya melakukan praktik baik ini. Dimensi yang pertama yaitu visi. Guru penggerak harus memiliki visi sesuai nilai-nilai guru penggerak. Di sini saya memiliki visi mewujudkan pembelajaran mandiri yang bertanggung jawab. Dimensi yang lain ada dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita implementasikan. Salah satunya tentang trikaya utuh. Sementara itu, di dimensi yang lain, kita juga harus menguatkan profil belajar Pancasila pada murid-murid kita. Dimensi selanjutnya, kita juga harus mengembangkan lingkungan belajar murid yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Di sini saya akan mengembangkan lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Sementara dimensi yang terakhir, kita juga harus mencapai kompetensi yang dibutuhkan murid. Dalam hal ini, mata pelajaran saya informatika. Murid-murid harus mencapai kompetensi dalam topik vlog, yaitu pembuatan video. Nah, bagaimana kita akan menerapkan semua dimensi itu dalam pembelajaran? Itulah pertanyaan utamanya. Saya akan mencoba menjawab dengan membuat prakarsa perubahan, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran proyek video, serta meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian belajar murid. Di sini bisa kita lihat, sekian dimensi akan dapat kita kemas dalam satu prakarsa perubahan ini. Prakarsa perubahan saya susun menggunakan kerangka bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Namun hanya ada 2 tahapan yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Saya mulai dari tahapan buat pertanyaan. Tahapan ini ada 4 kegiatan. Kita lihat. Kegiatan pertama, melakukan dialog dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi aset. Tahapan kedua, memfasilitasi kegiatan diskusi bersama murid untuk menggali pemahaman tentang nilai kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Terlihat murid berantusias untuk menyampaikan gagasan mereka. Dan tahapan ketiga, menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman murid terkait pengalaman mengerjakan proyek bersama saat pembelajaran. Dan tahap keempat, guru menggali informasi tentang gagasan murid, tentang bagaimana merancang dan menerapkan pembelajaran proyek video. Itulah 4 tahapan di tahap buat pertanyaan. Setelah selesai melakukan tahapan B, saya melakukan refleksi dengan model 4P. Mengidentifikasi peristiwanya, mengidentifikasi perasaan,
pembelajaran, dan penerapannya. Selanjutnya, saya melakukan tahapan ambil pelajaran. Apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Pertama, guru meminta seluruh murid untuk mencari inspirasi. Kedua, murid mengidentifikasi jenis video. Yang ketiga, memfasilitasi murid untuk mengamati video. Dan yang keempat, murid-murid berkesempatan menentukan cara belajar dan berlatih untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Di sini aksi nyata yang saya terapkan. Terlihat murid-murid berdiskusi, menyampaikan gagasan mereka. Nah, itulah dua tahapan yang saya lakukan. Dialog yang dilakukan bersama teman sejawat membahas aset, sehingga bisa teridentifikasi aset dan kekuatan yang bisa digunakan untuk kegiatan merak-meri. Diskusi menggali pengalaman, memfasilitasi murid untuk menyampaikan gagasan. Dari kegiatan tersebut dihasilkanlah gagasan murid-murid tentang pembelajaran proyek video ini. Pertama, pembagian kelompok sebaiknya adil. Yang kedua, murid-murid diberi kebebasan membentuk kelompok. Tidak boleh mengerjakan proyek di luar kelas, boleh memanfaatkan proyek di sekitar sekolah, ada pembagian tugas dan peran yang merata. Kemudian dalam hal pemilihan topik video, muncul gagasan dari murid, yaitu video dengan jenis vlog, video dengan jenis game dan hobi, video mukbang, video tutorial, dan video cerita. Sementara gagasan murid mengenai kompetensi apa yang harus dipelajari sebelum melakukan proyek, ada kompetensi editing dan pencahayaan. Kemudian kompetensi cara merekam yang stabil, dan kompetensi teknik sinematografi. Sementara itu, untuk mencapai kompetensi tersebut, murid-murid menyampaikan gagasan cara mereka. Di antaranya melalui menonton video tutorial, diajari langsung seperti les, kemudian ada yang dengan cara mencoba-coba, atau dengan bertanya langsung kepada guru. Nah, dari tahapan ini, saya juga melakukan refleksi dengan 4P. Mulai dari peristiwa, kemudian perasaan, kemudian pembelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, di sini dalam penerapan ke depan, guru seharusnya semakin meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dengan memberikan kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Murid akan lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan ruang bagi murid untuk berpartisipasi aktif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.